Sebuah gedung di tengah kota ludes terbakar. Tentu ini berita duka ya. Tapi di balik itu semua, seringkali muncul bisik-bisik pertanyaan. Ini beneran musibah atau jangan-jangan ada rahasia yang sengaja dibakar? Dan tragedi ini bukan cuma soal kerugian materi. Lebih dari 20 nyawa jadi korban dalam kebakaran hebat di gedung Teradron. Sebuah angka yang tragis banget dan jelas. Ini menuntut jawaban yang lebih dari sekedar korsleting listrik. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Hari ini, yuk kita telusuri bareng-bareng. Kenapa sih satu peristiwa kebakaran aja bisa memicu kecurigaan yang begitu besar di masyarakat? Oke, kita mulai dari titik apinya dulu ya, tragedi yang terjadi di gedung Teradron. Coba catat tanggal ini, 9 Desember 2025. Sebuah gedung perkantoran modern di jantung kota Jakarta habis terbakar. Peristiwa ini nggak cuma jadi berita utama di mana-mana, tapi juga jadi awal dari gelombang spekulasi yang gede banget. Penyelidikan awal katanya menunjuk ke satu tersangka, baterai litium. Yap, teknologi yang sama persis kayak di HP atau laptop kita. Baterai jenis ini emang terkenal gampang panas dan, ya, bisa meledak atau terbakar. Secara teknis sih penjelasannya masuk akal, tapi kok kedengarannya terlalu simpel ya? Dan bener aja, publik nggak menelannya mentah-mentah. Coba deh lihat di media sosial waktu itu, pertanyaannya tuh seragam. Apa yang mau dihilangkan? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa sebab loh. Dan untuk paham kenapa, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Mari kita lanjut. Jadi, kecurigaan terhadap kebakaran Teradron ini nggak muncul gitu aja dari langit. Rasa curiga ini lahir dari sebuah pola yang kalau kita perhatikan udah sering banget terjadi di Indonesia dan cukup bikin geleng-geleng kepala. Nah, coba lihat baik-baik tabel ini. Polanya kelihatan jelas banget kan? Tiap kali ada isu besar yang lagi panas-panasnya, entah itu kasus korupsi kakap di Kejaksaan Agung, skandal mafia tanah di ATR BPN, sampai sengketa lahan di Pasar Senen, entah kenapa, api seolah-olah muncul jadi solusi. Alasan resminya selalu terdengar teknis dan biasa. Kelalaian tukang lah, korsleting AC lah. Tapi publik ngelihatnya beda. Ini pasti sengaja buat ngilangin barang bukti. Dari sewaktu ini makin memperjelas semuanya, peristiwa-peristiwa ini tuh terjadi dalam rentang waktu yang bisa dibilang berdekatan. Setiap kali ada isu besar yang memanas, seolah-olah api muncul sebagai jawaban yang kebetulan. Ini bukan lagi soal satu atau dua kejadian, tapi sudah jadi sebuah rangkaian yang akhirnya membentuk persepsi publik. Dan kutipan ini, wah, merangkum semuanya dengan sempurna. Publik itu merasa deja vu. Rasanya kayak nonton film yang sama, diulang-ulang, cuma aktor dan latarnya aja yang diganti. Nah, perasaan inilah yang jadi bahan bakar utama kenapa kebakaran Teradron langsung dicurigai. Oke, sekarang kita udah paham kan polanya? Dengan konteks tadi, mari kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau seandainya kebakaran Teradron ini bukan kecelakaan, data super berharga apa sih yang mungkin jadi sasarannya? Inilah inti dari semua spekulasi ini. Beda sama Kejagung atau ATR per BPN yang jelas-jelas kantor pemerintah, Teradron ini kan perusahaan swasta. Jadi barang bukti sepenting apa yang mungkin mereka simpan di kantornya? Nah, ini dia beberapa kemungkinannya. Teradron itu salah satu pemain utama di bidang pemetaan pakai drone. Artinya, mereka pegang data yang super presisi soal lahan kelapa sawit di Sumatera. Data yang bisa aja ngebongkar praktik ilegal, deforestasi, atau tumpang tindih lahan sama hutan lindung. Coba bayangin kalau data ini sengaja dihilangkan. Belum lagi data-data survei buat proyek infrastruktur strategis negara. Wah, itu semua sangat sensitif dan bisa berbahaya kalau ada pihak yang ingin menyembunyikan sesuatu. Tapi penting juga nih buat kita lihat perbedaannya. Di kasus Kejagung atau ATR, motifnya itu rasanya lebih jelas ya. Ada kasus hukum yang lagi jalan, ada dokumen yang jadi bukti. Nah, kalau di kasus Teradron, motifnya ini masih abu-abu banget. Kita nggak tahu pasti barang bukti apa yang ada di sana, atau itu bukti untuk kasus apa. Justru inilah yang bikin misterinya jadi makin dalam. Jadi kita sampai pada dilema utamanya nih, ini kecelakaan yang tragis atau sebuah rekayasa yang keji? Yuk kita coba timbang kedua sisinya. Perlu kita tegaskan sekali lagi ya, secara resmi, sampai detik ini belum ada satupun bukti yang menunjukkan ada unsur kesengajaan dalam kebakaran Teradron. Investigasi masih berjalan dan sejauh ini semuanya masih mengarah pada murni kecelakaan. Tapi, fakta resmi seringkali nggak cukup buat memadamkan api kecurigaan. Pola kebakaran-kebakaran yang terjadi sebelumnya itu udah kayak melatih pola pikir publik. Udah ada semacam asumsi otomatis di kepala kita, nggak mungkin kebakaran segede ini terjadi gitu aja tanpa ada udang di balik batu.
Jadi poin krusialnya tuh di sini. Keraguan publik ini sebetulnya bukan paranoia atau sekedar teori konspirasi liar. Ini adalah sebuah respons terkondisi. Sebuah reaksi yang sangat rasional, yang lahir dari pengalaman melihat pola yang sama terjadi berulang-ulang kali. Pada akhirnya, masalahnya ini jauh lebih dalam dari sekedar satu insiden kebakaran. Ini soal kepercayaan. Ketika kepercayaan publik terhadap narasi resmi itu udah lama terkikis, udah lama terbakar, maka setiap percikan api yang baru, sekecil apapun itu, akan selalu menyulut api curiga yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma soal siapa yang menyalakan api di Terra Drone, tapi pertanyaan yang jauh lebih besar, bagaimana caranya kita memadamkan api ketidakpercayaan ini?